Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi pada podcast Anak Sekolah. Jadi guys, kali ini kita akan membahas terkait Duta Sekolah Bakti Masagi. FYI, Duta Sekolah Bakti Masagi ini adalah perwakilan dari murid-murid terpilih nih yang ada di masing-masing sekolah di Jawa Barat. So, buat kalian yang tertarik dengan topik tersebut, pantengin terus video ini sampai akhir ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Oke. Bersama aku Andri Maulana selaku host, kita akan ngobrol bareng bersama Duta Sekolah Bakti Masagi SMA Negeri 1 Pleret yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Halo Kang Teteh semuanya, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Boleh diperkenalkan dulu namanya ke teman-teman yang lagi nonton? Boleh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nuri Maulidia. Dan saya Syamsyah Muhammad Yusuf sebagai Duta Sekolah Bakti Masagi. Oke. Jadi di sini aku benar-benar excited banget nih untuk ngobrol sama kalian gitu. Jadi akan ada beberapa pertanyaan terkait motivasi kalian mengikuti seleksi Duta Sekolah Bakti Masagi ini. Terus juga beberapa tantangan mungkin kan pasti ada gitu. Dan yang di akhir akan ada pesan atau motivasi yang bisa kalian sampaikan untuk teman-teman kita yang lagi nonton gitu. Ya, Kalian siap? siap. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Apa sih motivasi yang membuat kalian bisa menjadi Duta Jabar Masagi? Apa nih? Boleh. Kalau ditanya soal motivasi sih berawal dari keinginan sederhana ya. Aku mikir gimana sih cara berkontribusi lebih untuk generasi sekarang, terutama di daerah kita tentunya. Nah, pas aku dikasih kesempatan jadi Duta Sekolah Bakti Masagi, aku ngerasa ini jalan yang pas gitu buat nunjukinnya. Betul. Di sini juga gak cuma belajar kan, kita jadi menjadi bagian untuk menguatkan karakter anak muda Jawa Barat gitu. Betul sekali. Nah, tadi kan dapat kesempatan. Nah, informasi kesempatan ini dari siapa sih Kang Samsa? Nah, mungkin aku ya yang akan Oke, boleh. menjelaskan. Jadi informasi ini didapat dari kakak kelas nih Kang. Jadi kan kami tuh berdua mengikuti OSIS ya, OSIS MPK. Nah dari situ kan saya anggota kewirausahaan, saya tahu dari ketua kewirausahaan tersebut. Sebelumnya. Ya, boleh disebutin nggak sih namanya? Boleh. Nah, ya saya tahu dari Teh Ripa gitu. Teh Ripa itu ngasih tahu nih Nur ada program gitu ya, Duta Sekolah Bakti Masagi gitu. Kalau mau kamu boleh mengikutinya. Yang tadinya tuh aku mau berdua sama temen cewek gitu ya, sama-sama cewek kayak kalau sama cowok kan takutnya gimana ya, sampai canggung gitu ya. Iya, betul sekali. Nah jadi tadinya aku mau sama cewek, tapi pas aku telusuri lebih dalam lagi ternyata nggak bisa, harus harus satu siswi satu siswa gitu. Oh, jadi harus berpasangan guys Duta ini. Jadi Duta Sekolah Bakti Masagi itu ada 400 siswa-siswi di 27 kota se-Jawa Barat. Oh, banyak juga ya. Iya. 400 loh. Oke, lanjut ya ke pertanyaan kedua. Duta Masagi itu berperan sebagai apa sih menurut Akang Teteh, boleh dijelaskan? Nah, oke. Nah, jadi teman-teman, Duta Sekolah Bakti Masagi itu untuk melaporkan 3 isu pendidikan gitu. Oh, tiga isu pendidikan. Apa aja sih 3 isu pendidikan itu Teh? Nah, jadi 3 isu pendidikan itu adalah yang pertama bullying, yang kedua intoleransi, dan yang ketiga adalah kekerasan seksual. Seperti itu. Jadi guys, buat kalian yang memiliki permasalahan terkait bullying, boleh nih kalian laporan dulu nih ke Duta. Kayak kita nih guys. Ya, Duta Sekolah Bakti Masagi. Ternyata berkaitan juga nih dengan bullying ya. Iya. Ini bullying ini sangat amat ini loh. Marak ya Marak di kalangan remaja ini. Karena apalagi nih waktu masa pertumbuhan kayak di SMP dan SMA itu kan lagi masa-masanya mencari jati diri gitu kan. Ketika masih polos-polosnya gitu terus mengalami pembulian, nah itu kan jadi depresi si korbannya. Betul. Jadi membuat orang tersebut itu gak tahu arah, gak tahu arah, tidak percaya diri gitu kan, menutup dari segala masukan-masukan sehingga potensi dalam dirinya itu
masih tetap akan terus terpendam gitu, Iya, nggak akan betul. keluar. Maka dari situ Duta Sekolah Bakti Masagi ada, begitu guys. Oke, lanjut. Udah nih, bullying udah dijelaskan nih sama Teh Nuri. Selanjutnya 2 poinnya nih sama Kang Sansa. Boleh dijelaskan, Kang? Tentu boleh ya Kang. Yang kedua ada intoleransi. Apa sih itu intoleransi? Intoleransi adalah tindakan yang membeda-bedakan antara suku, ras, ataupun agama ya. Dan yang ketiga ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu tindakan pelecehan yang dilakukan pelaku tanpa persetujuan korban ya. Karena itu sangat merugikan sekali guys, pelecehan seksual itu. Iya. Apalagi tanpa persetujuan korban. Dengan persetujuan pun tetap merugikan ya guys. Ya betul guys. Konsep Duta Sekolah Jabar Masagi juga gak kalah keren loh Kang. Iya, Kang. Gimana tuh konsepnya? Jadi kita dididik menjadi pribadi yang seimbang tentunya. Seimbang. Enggak cuma pinter dalam akademik, juga kuat dalam emosional dan spiritual tentunya. Ya betul. Seperti itu ya. Oke, menurut kalian bagaimana cara agar kita bisa memimpin komunikasi dan informasi yang jelas? Karena sekarang tuh kan eranya digitalisasi ya. Jadi sangat mudah sekali nih kita mendapatkan informasi, tapi sangat mudah juga nih kita dibohongi gitu akan informasi tersebut, akan kebenarannya. Nah, bagaimana cara kalian untuk bisa memastikan bahwasannya informasi itu benar sehingga kalian tidak tergiring opini yang tidak benar gitu? Nah, oke, kalau menurut saya sih kita tuh harus mencari tahu dulu asal usulnya informasi tersebut Iya. ya, dan juga kita tuh harus mencari tahu dari website mana itu informasi tersebut juga. Website terpercaya Iya, ya. betul. Seperti Kemendikbud gitu Iya. ya. Tribun News. Iya. Iya betul. Tuh. Kalau untuk memimpin komunikasi ya mungkin kita harus dengerin dulu baru bicara gitu. Kenapa sih harus dengerin dulu baru bicara? Nah, terkadang kita terlalu fokus Dengan apa yang kita bicarakan sampai kita lupa apa yang apa yang bicara lawan sampaikan. bicara sampaikan gitu. Jadi harus mendengar dulu baru berbicara sehingga kita nggak pecah fokus nih. Iya, Kita betul. lagi ngedengerin apa yang mereka sampaikan, sedangkan di otak kita tuh lagi mikirin apa yang mau saya sampaikan sehingga nggak nyambung gitu, nggak efektif komunikasinya seperti itu ya. Tadi kan udah nih pelajaran yang bisa kalian ambil ketika kalian menjadi duta sekolah bakti Masagi. Selanjutnya yaitu ada nggak sih tantangan-tantangan yang udah kalian lewati ketika kalian menjadi duta sekolah bakti Masagi? Mungkin dari aku ya, tantangannya itu dari kita harus membiasakan melakukan hal-hal baik untuk menginspirasi menjadi role model siswa-siswa SMA 1 Pleret. Iya gitu. pastinya gitu kan. Nanti biar orang tuh nggak berpikiran dutanya aja gini gitu. Gak apa-apa lah kok kayak gitu. Jadi kalian tuh menjadi role modelnya gitu. Kalau dari Kang Samsa ada nggak tantangan yang sudah Kang Samsa lewati gitu kan, tadi udah tenori sekalian sama Kang Tentunya Samsa. ada dong Kang. Nah, paling dari aku tantangannya dari memanage waktu ya. Mulai dari waktu sekolah sama kegiatan sosial itu Termasuk ya tantangan yang termasuk tantangan. karena nggak mudah guys untuk memanajemen waktu tuh. Oke, lanjut. Sebelum podcast ini selesai, ada gak nih pesan yang ingin kalian sampaikan untuk teman-teman yang lagi nonton untuk memotivasi mereka gitu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Nah, mungkin motivasi dari aku untuk teman-teman semua, jangan takut kegagalan, teruslah berusaha karena orang terdekat kalian menginginkan keberhasilan. Dan jangan takut bermimpi, jadikanlah mimpi menjadi kenyataan. Wow. Gitu. Ya, jangan hanya menjadi pemimpi saja, tetapi harus diwujudkan mimpi tersebut. Nah, iya betul. Karena kalau tanpa aksi, mimpi hanyalah mimpi gitu, Iya, nggak bisa betul. digapai. Dari Kang Samsa ada Kalau dari motivasinya? aku buat akang teteh sekalian yang lagi nonton, jangan takut menjadi diri sendiri. Apalagi diri kita membawa perubahan bagi lingkungan sekitar. Terus belajar, bergerak, dan cintai budaya kita sendiri. Oke, itu dia. Oke, semoga kalian bisa menangkap nih pesan moral yang disampaikan Teh Nuri sama Kang Samsa menjadi diimplementasikan di kehidupan sehari-hari menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya.
Oke, obrolannya udah selesai nih Kang Samsa, gak kerasa. Boleh nggak kalian bilang jangan lupa like, comment, subscribe. Oh, boleh banget Kang, boleh. Oke. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe di Semantel TV. karena guys di setiap minggunya akan ada konten-konten dan podcast-podcast yang menarik yang bisa kalian saksikan. Oke, karena kita udah di penghujung pembicaraan, mungkin nanti kita masih bisa berbincang lagi ya di lain waktu. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini. Saya Andri Maulana selaku host dan Nuri Maulidia Dan Syamsyah Muhammad Yusuf sebagai Duta Sekolah Bakti Masagi dan narasumber pada podcast kali ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.